Assalamualaikum sahabat hikmah kalbu yang dirahmati Allah. Bayangkan, di sebuah gang sempit yang biasanya dipenuhi suara mengeong, pagi itu justru terasa ganjil dan sunyi. Seekor kucing yang kemarin masih bermain di depan rumah, hari ini tak pernah kembali. Tak ada darah, tak ada jeritan, hanya mangkuk kosong dan jejak hilang yang menyisakan duka. Di balik pagar besi yang selalu tertutup, seorang pria berdiri dengan wajah dingin, menyimpan amarah yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Warga mulai berbisik, anak kecil menangis kehilangan teman setianya, dan sebuah rahasia gelap perlahan bergerak, menunggu waktunya untuk menagih balasan. Karena kadang, perbuatan yang dilakukan dalam diam justru membawa akibat paling menyayat hati. Lalu pertanyaannya, balasan macam apa yang akan datang ketika luka lama bertemu dengan dosa yang tak pernah diakui? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal Alamin. Pak Tamin adalah pria yang jarang disapa, meski hampir semua orang di gang itu mengenalnya. Rumahnya berdiri di pinggir gang sempit, berdinding semen abu-abu dengan pagar besi yang selalu tertutup rapat. Setiap pagi, ia keluar rumah sebelum matahari naik tinggi, berjalan cepat tanpa menoleh, seperti ingin menghindari dunia di sekitarnya. Warga sekitar tahu satu hal tentang Pak Tamin. Ia tidak suka kucing. Bukan sekadar tidak suka, tapi seperti menyimpan kemarahan yang tak pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Di gang itu, kucing adalah pemandangan biasa. Kucing tidur di atas motor, di depan warung, atau di ambang pintu rumah warga. Anak-anak terbiasa memberi sisa nasi. Para ibu sering menaruh air minum di mangkuk plastik. Namun setiap kali seekor kucing mendekat ke pagar rumah Pak Tamin, suasana selalu berubah. Bentakan kerap terdengar. Kadang hanya suara pintu dibanting. Kadang lemparan sandal yang membuat kucing-kucing itu lari terbirit-birit. Awalnya warga menganggap itu hal biasa. Tidak semua orang menyukai hewan. Pak Tamin juga tidak pernah melukai kucing secara terang-terangan di depan umum. Ia hanya marah, mengusir, dan menutup pagar rapat-rapat. Namun beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Seekor kucing belang yang biasa tidur di depan musola, tiba-tiba menghilang. Disusul kucing hitam milik Bu Rina, yang tak pernah pulang setelah sore hari. Lalu kucing orange yang sering ikut anak-anak bermain di ujung gang, tak lagi terlihat. Satu persatu, kucing-kucing itu lenyap tanpa jejak. Tidak ada darah. Tidak ada suara jeritan, hanya mangkuk kosong yang tak pernah disentuh lagi, dan sudut gang yang terasa lebih sepi. Suatu sore, Bu Rina berdiri lama di depan rumahnya, menatap ke arah rumah Pak Tamin. Ia teringat sesuatu yang mengusik pikirannya. Beberapa hari lalu, ia melihat Pak Tamin menunduk di dekat selokan, menaruh sesuatu dari kantong plastik kecil ke atas sisa ikan. Saat itu, Bu Rina tidak berpikir apa-apa. Kini ingatan itu terasa berat. Namun tak seorang pun berani menegur. Pak Tamin dikenal dingin dan sulit diajak bicara. Jika ada yang menyapa terlalu lama, ia hanya mengangguk singkat lalu pergi. Malam-malam di gang itu pun berubah. Biasanya terdengar suara kucing berkelahi atau mengeong minta makan. Kini sunyi terasa aneh, terlalu sunyi. Pak Tamin duduk sendirian di ruang tamunya yang redup. Lampu kecil menyala di sudut ruangan. Ia menatap kosong ke dinding, lalu ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Di luar, seekor kucing kurus berdiri ragu di bawah lampu jalan. Matanya menatap ke arah rumah Pak Tamin, seolah menimbang antara mendekat atau pergi. Pak Tamin bangkit perlahan. Langkah kakinya terdengar berat. Tangannya meraih sesuatu dari dapur, lalu ia membuka pintu sedikit saja. Cahaya dari dalam rumah jatuh ke lantai gang. Kucing itu terdiam, tak bergerak, dan sejak malam itu, warga tak pernah lagi melihat kucing tersebut di gang kecil itu.
Pagi di gang itu terasa berbeda, bukan karena hujan atau keributan, melainkan karena keheningan yang aneh. Biasanya, sebelum matahari naik, suara kucing sudah terdengar saling bersahutan. Kini, hanya suara sapu dan langkah kaki warga yang lewat terburu-buru. Bu Rina menyapu halaman rumahnya dengan pikiran yang tak tenang. Matanya berkali-kali melirik ke arah selokan kecil di samping rumah Pak Tamin. Di sanalah ia pernah melihat sisa ikan diletakkan rapi, bukan terlempar sembarangan. Seperti sengaja ditaruh untuk dimakan. Beberapa tetangga mulai saling berbisik. Tidak terang-terangan, hanya potongan kalimat yang sengaja diputus. Tentang kucing yang tak pulang, tentang bau menyengat yang kadang muncul sebentar lalu hilang. Tentang Pak Tamin yang terlihat sering membuang sesuatu di malam hari. Namun tak satu pun yang berani menyebut nama Pak Tamin secara langsung. Suatu sore, hujan turun tipis. Bu Sari, ibu yang rumahnya tepat di seberang Pak Tamin, berdiri di balik jendela. Ia melihat Pak Tamin keluar membawa kantong plastik hitam. Langkahnya cepat, matanya tak menoleh kiri kanan. Ia berhenti di dekat tong sampah besar di ujung gang, lalu kembali tanpa kantong itu. Beberapa jam kemudian, seekor kucing kurus terlihat tergeletak di dekat tong sampah. Tubuhnya utuh, tanpa luka. Matanya terpejam, seperti tertidur. Bu Sari menutup mulutnya, menahan napas. Jantungnya berdebar, tapi kakinya seakan terpaku. Ia tak berani mendekat, tak berani memanggil warga lain. Malam itu, kabar mulai menyebar lebih cepat dari biasanya. Bukan lewat teriakan, melainkan lewat tatapan. Warga yang saling bertemu di musora, di warung, atau di depan rumah, hanya mengangguk dengan wajah muram. Pak Tamin tetap seperti biasa. Pagi-pagi ia berangkat kerja. Sore hari ia pulang, menutup pagar, lalu menghilang di balik dinding rumahnya. Tak ada perubahan di wajahnya, tak ada tanda gelisah. Namun beberapa orang mulai memperhatikan hal kecil. Lampu rumah Pak Tamin sering menyala hingga larut malam. Kadang terdengar suara langkah mondar-mandir di dalam. Kadang pintu dibuka lalu ditutup kembali, seolah ia ragu. Suatu malam, seorang remaja yang pulang larut melihat Pak Tamin berdiri di halaman. Pria itu menatap tanah lama sekali. Tangannya gemetar saat merokok. Wajahnya tegang, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Di sudut gang, seekor kucing kecil bersembunyi di balik motor. Matanya menatap ke arah rumah Pak Tamin dengan penuh kewaspadaan. Pak Tamin akhirnya masuk kembali ke dalam rumah. Pintu ditutup perlahan, tidak dibanting seperti biasanya. Kucing kecil itu tetap diam. Hujan turun semakin deras, membasahi gang yang kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Dan di balik pagar besi rumah Pak Tamin, sesuatu mulai berubah, meski tak satu pun warga menyadarinya secara utuh. Di gang itu ada satu kucing yang hampir semua orang kenal. Bulu putihnya bersih, matanya bening, dan ia tidak pernah mencakar atau berisik. Anak-anak sering memanggilnya Putih. Meski tak ada yang tahu sejak kapan kucing itu ada di sana. Putih paling sering terlihat bersama Dika, anak kecil yang tinggal 2 rumah dari Pak Tamin. Setiap sore sepulang sekolah, Dika duduk di depan rumah sambil mengelus punggung kucing itu. Ia berbicara pelan, seolah Putih mengerti setiap kata. Warga memperhatikan kebiasaan itu dengan senyum kecil. Di tengah gang yang mulai terasa sunyi karena kucing-kucing lain menghilang, Putih seperti penghibur diam-diam. Namun, Pak Tamin tidak pernah menyukai pemandangan itu. Setiap kali Dika dan Putih duduk terlalu dekat dengan pagar rumahnya, Pak Tamin akan membuka pintu dengan keras. Tatapannya tajam. Anak kecil itu biasanya langsung berdiri dan menarik kucing itu menjauh. Suatu sore, Dika tidak terlihat bermain. Ibunya sibuk di dapur, mengira anaknya masih di rumah tetangga. Putih juga tidak tampak dimanapun. Menjelang maghrib, Dika keluar rumah dengan wajah panik.
Ia berlari menyusuri gang, memanggil nama kucingnya berulang kali. Suara kecilnya menggema di antara dinding-dinding semen. Beberapa tetangga keluar ikut membantu mencari. Mereka membuka kolong motor, melihat balik pot bunga, dan mengintip sudut-sudut gelap yang biasa jadi tempat kucing bersembunyi. Putih tidak ditemukan. Dika duduk di tepi gang. Matanya merah. Tangannya menggenggam erat, lalu melepaskannya kembali. Nafasnya terdengar berat. Ia berjalan ke dapur, lalu berhenti di tengah langkah, seperti ragu. Malam semakin larut. Tangis Dika akhirnya mereda, digantikan kelelahan yang membuatnya tertidur di pangkuan ibunya. Keesokan paginya, gang itu terasa semakin sepi. Tak ada Putih yang biasanya menyambut anak-anak berangkat sekolah. Tak ada bayangan bulu putih melintas di bawah matahari pagi. Pak Tamin keluar rumah seperti biasa. Langkahnya cepat, wajahnya datar. Namun saat melewati tempat Dika biasa duduk, ia melambat sesaat. Matanya tertuju ke tanah kosong itu. Hanya sebentar. Lalu ia kembali berjalan, meninggalkan gang yang kini kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Di balik kesunyian itu, beban di dalam diri Pak Tamin mulai terasa semakin berat, meski ia masih menahannya rapat-rapat. Perubahan itu tidak datang sebagai peristiwa besar. Tidak ada teriakan, tidak ada kejadian yang mengundang warga berkerumun. Semua terjadi pelan-pelan, seperti embun yang menetes tanpa suara. Pak Tamin mulai sulit tidur. Setiap malam ia terbangun sebelum azan subuh. Dadanya terasa sesak. Napasnya pendek-pendek, seolah ada beban yang menekan dari dalam. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai semen yang dingin. Pagi hari tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Langkah kakinya tak lagi secepat dulu. Tangannya gemetar saat memegang gelas kopi, hingga cairan hitam itu tumpah sedikit ke meja. Di tempat kerja ia lebih sering diam. Pikirannya melayang entah kemana. Rekan-rekannya mengira ia hanya kelelahan. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Sore hari Pak Tamin pulang lebih awal. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja dimatikan. Hanya cahaya matahari yang menyelinap lewat celah jendela. Di luar, gang itu terasa asing baginya. Tak ada lagi suara kucing yang biasanya membuatnya kesal. Justru kesunyian itulah yang kini mengusik. Beberapa malam kemudian, Pak Tamin mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat gang rumahnya penuh bayangan, bergerak tanpa suara. Di antara bayangan itu, ada mata-mata kecil yang menatapnya tanpa berkedip. Ia terbangun dengan keringat dingin. Tangannya meraba dada, memastikan ia masih bernapas. Namun rasa takut itu tidak langsung pergi. Warga mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Pak Tamin jarang membanting pintu. Bentakannya menghilang. Jika bertemu tetangga, ia menunduk lebih lama dari biasanya. Bu Rina melihatnya suatu pagi berdiri lama di depan pagar. Tatapannya kosong, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ketika disapa, Pak Tamin hanya mengangguk pelan, lalu masuk kembali ke rumah. Tubuhnya semakin sering terasa sakit. Kadang kepalanya berdenyut tiba-tiba. Kadang dadanya terasa berat tanpa sebab jelas. Di tengah malam yang sunyi, Pak Tamin duduk di dapur dengan lampu kecil menyala. Ia memandang meja kosong, lalu ke sudut ruangan. Di sana, ia seakan melihat bayangan kecil bergerak cepat. Meski ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Ada perasaan asing yang mulai tumbuh. Bukan marah, bukan pula puas, melainkan rasa sepi yang menusuk. Beberapa hari kemudian, Pak Tamin jatuh sakit. Ia terpaksa izin tidak bekerja. Rumahnya tertutup rapat sepanjang hari. Di luar, hujan turun perlahan. Air mengalir di selokan kecil tempat dulu sisa-sisa makanan sering diletakkan. Pak Tamin terbaring sendirian. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Dalam keheningan itu, dadanya terasa semakin sesak. Ia mencoba beristighfar lirih, meski suaranya hampir tak terdengar. Di sudut hatinya ada sesuatu yang mulai retak, meski ia belum tahu apa yang sebenarnya sedang menuntutnya. Hujan turun sejak pagi, membuat gang itu lengang. Pak Tamin masih belum keluar rumah. Pagar besinya tertutup rapat. Berbeda dari biasanya ketika ia tetap keluar meski sedang sakit. Bu Rina berdiri di teras rumah sambil memeluk lengannya sendiri.
matanya menatap rumah Pak Tamin lama sekali. Ada perasaan tak nyaman yang sejak beberapa hari terakhir terus mengganggunya. Siang itu seorang tetangga lama datang berkunjung. Namanya Pak Darto, pria tua yang sudah tinggal di gang itu sejak puluhan tahun lalu. Ia berjalan pelan dengan tongkat kayu, berhenti tepat di depan rumah Bu Rina. Percakapan mereka awalnya ringan, tentang hujan, tentang harga kebutuhan yang naik. Namun ketika pandangan Bu Rina kembali mengarah ke rumah Pak Tamin, Pak Darto menarik napas panjang. Ia tahu apa yang sedang dipikirkan perempuan itu. Dengan suara pelan, Pak Darto mulai bercerita tentang Pak Tamin di masa lalu, tentang sesuatu yang jarang diketahui warga baru di gang itu. Bertahun-tahun lalu, Pak Tamin bukan pria dingin seperti sekarang. Ia dikenal ramah dan jarang marah. Saat itu ia tinggal di rumah yang sama, bersama istri dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Anak itu sering sakit, tubuhnya lemah dan jarang keluar rumah. Namun setiap sore, seekor kucing jalanan selalu datang dan duduk di depan jendela kamar anak itu. Kucing itu tak pernah masuk. Ia hanya duduk, menunggu, dan mengeong pelan. Anehnya, setiap kali kucing itu datang, anak Pak Tamin terlihat lebih tenang. Pak Tamin sering melihat pemandangan itu dari jauh. Ia pernah tersenyum melihat anaknya menggerahkan tangan kecilnya ke arah jendela, seolah menyapa. Namun suatu malam, segalanya berubah. Anak itu pergi untuk selamanya setelah sakitnya memburuk. Rumah itu dipenuhi tangis dan doa yang panjang. Sejak hari itu, kucing yang biasa duduk di depan jendela tidak pernah kembali, dan Pak Tamin berubah. Ia menjadi pendiam, tatapannya kosong. Ia menjauh dari tetangga, menjauh dari kebiasaan lamanya. Menurut Pak Darto, sejak itulah Pak Tamin tak pernah bisa melihat kucing dengan perasaan biasa. Setiap kucing seolah mengingatkannya pada sesuatu yang telah hilang. Bukan hanya anaknya, tapi juga bagian dari dirinya yang ikut terkubur bersama kenangan itu. Bu Rina mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat wajah Pak Tamin yang sering terlihat tegang. Terbayang bagaimana kemarahan bisa tumbuh dari luka yang tak pernah sembuh. Hujan masih turun ketika Pak Darto mengakhiri ceritanya. Ia bangkit perlahan, lalu melangkah pergi. Bu Rina berdiri sendiri. Di dadanya perasaan campur aduk bergulung tanpa arah. Sementara itu di dalam rumahnya, Pak Tamin terbaring lemah. Matanya menatap kosong ke jendela. Dalam bayangan samar, ia seolah melihat sosok kecil berdiri di sana, ditemani sesuatu yang dulu pernah memberinya ketenangan. Dadanya terasa semakin berat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Pagi itu datang dengan cahaya pucat. Hujan telah berhenti sejak dini hari, meninggalkan udara lembab dan dingin yang merayap ke sela-sela gang. Warga mulai beraktivitas seperti biasa, meski perasaan di hati mereka belum sepenuhnya tenang. Pintu rumah Pak Tamin terbuka perlahan. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ia keluar tanpa tergesa. Langkahnya gontai, wajahnya lebih tirus dari biasanya. Ia duduk di kursi plastik di teras rumah. Pagar besi dibiarkan terbuka setengah, sesuatu yang jarang terjadi. Tangannya bertumpu di lututnya, napasnya berat. Di hadapannya, gang itu tampak kosong. Tidak ada suara kucing. Tidak ada bayangan kecil berlari di bawah motor warga. Kesunyian itu membuat dadanya terasa semakin sesak. Pak Tamin menunduk. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan yang gemetar. Untuk pertama kalinya, bahunya bergetar tanpa ia sembunyikan. Tangisnya pecah, pelan, tertahan, lalu semakin dalam. Beberapa tetangga memperhatikan dari kejauhan. Tak satu pun mendekat.
Mereka hanya berdiri diam, menyaksikan pria yang selama ini dikenal keras, kini runtuh dalam diam. Di tengah tangis itu, sebuah gerakan kecil menarik perhatian Pak Tamin. Dari ujung gang, seekor anak kucing muncul. Tubuhnya kecil, bulunya kusam, matanya besar dan waspada. Kucing itu berhenti beberapa langkah dari teras rumah Pak Tamin. Ia tidak mendekat, hanya duduk, menatap lurus ke arah pria itu. Pak Tamin mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Wajah Pak Tamin membeku. Di dalam sorot mata kucing kecil itu ada sesuatu yang terasa asing sekaligus familiar. Bukan ancaman, bukan ketakutan, melainkan keheningan yang jujur. Pak Tamin teringat sebuah jendela di masa lalu. Tangan kecil yang terangkat lemah. Senyum tipis yang pernah menguatkannya di hari-hari terberat. Tangisnya kembali pecah. Kali ini tanpa ditahan. Ia menunduk, menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar hebat. Dengan suara parau, ia beristighfar berulang kali. Nama Allah terucap lirih di sela-sela sesak napas. Bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai pengakuan yang terlambat. Anak kucing itu tetap diam, tidak lari, tidak mengeong. Seolah ia hanya ditugaskan untuk hadir. Pak Tamin akhirnya mengangkat tangannya perlahan. Tangannya berhenti di udara, ragu, lalu jatuh kembali ke lututnya. Ia belum berani menyentuh. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang berat. Ketika Pak Tamin kembali menatap ke depan, anak kucing itu sudah pergi. Gang kembali kosong. Namun sesuatu di dalam diri Pak Tamin telah berubah. Bukan tubuhnya yang terasa ringan, melainkan hatinya yang runtuh dan terbuka. Di teras rumah itu, seorang pria duduk dalam diam. Bukan lagi dengan marah, melainkan dengan penyesalan yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Dari kisah Pak Tamin, kita belajar bahwa kebencian yang dibiarkan tumbuh seringkali bukan lahir dari kejahatan, melainkan dari luka yang tidak pernah disembuhkan. Kadang, hati yang paling keras justru menyimpan duka paling dalam. Dan seringkali, makhluk yang kita sakiti tanpa suara menjadi perantara agar Allah menegur kita dengan cara yang paling halus namun paling menusuk. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran melalui surat Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi husr, illal ladzina amanu wa amilus solihati, wa tawassau bil haqqi, wa tawassau bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar tidak membiarkan luka berubah menjadi dosa, dan agar kita selalu memilih jalan kasih sayang sebelum penyesalan datang terlambat. Perlu kami tegaskan, cerita ini adalah fiktif dan disampaikan semata-mata sebagai pelajaran hidup, bukan untuk menyinggung pihak manapun. Jika sahabat merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah-kisah hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.